Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Syiar, yang mana program acara Syiar akan menyediakan berbagai tausiah tentunya dari narasumber yang telah hadir di studio TVRI Jambi pada hari ini. Baik pemirsa, telah hadir di studio TVRI Jambi pada hari ini yaitu Ustadz Dr. Haji Muhammad Thohir MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah lancar ya Ustadz ya, pasca Ramadan dan kita berada pada bulan Syawal sekarang ya Ustadz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, tadi bersama telah kita dengarkan juga lantunan indah, alunan musik dari Gambus El Hawa Group, yang mana ada Kak Najwa dan Bang Hafiz. Assalamualaikum Kakak, Abang. Sehat Alhamdulillah ya. Sudah kembali lagi kita ya pasca Ramadan dan alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam program acara Syiar. Dan yang sangat luar biasa sekali pemirsa, telah hadir pada hari ini majelis taklim dari Masjid Al-Muqarrabin, Perumahan Amuntai, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu-ibu? Baik Ibu ya, alhamdulillah. Sudah siap ya Ibu ya? Sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz Thohir pada hari ini. Siap. Baik Ibu. Baik Ustadz, Masya Allah sekali tema kita pada hari ini Ustadz. Karena kita memang pasca Ramadan ya Ustadz ya. Yang mana tema kita pada hari ini adalah menjaga istiqomah ibadah nih Ustadz pasca Ramadan. Baik Ustadz, silakan langsung saja dimulai tausiahnya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, pemirsa TVRI dimanapun berada yang saya hormati, saya cintai, serta semua yang hadir di studio TVRI Jambi, ibu khususnya dari Majelis Taklim Masjid Al-Muqarrabin. Iya, Ustaz. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, khususnya bersyukur karena dikaruniakan oleh Allah kesempatan waktu untuk bisa menuntaskan ibadah Ramadan. Sebagian saudara-saudara kita ada yang meningkat baik dalam pelaksanaan Ramadannya, ada yang biasa-biasa seperti tahun-tahun sebelumnya, ada yang bahkan mungkin jauh lebih berkurang amalnya daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena itulah kemudian Ramadan itu menjadi madrasah, menjadi tarbiyah yang kuat bagi kita, bahwa kenapa Allah memberikan Ramadan itu? Karena memang Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada kita. Makanya Rasulullah kemudian menyatakan bahwa lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau kullu sanatin Ramadan. Seandainya umatku itu tahu betapa baiknya Ramadan itu, niscaya dia akan meminta setiap bulan dalam 1 tahun berikutnya adalah Ramadan. Mari kita jawab dengan satu konsep kuat dalam pelaksanaan ibadah. Kita jawab bahwa andaikan kita ingin bahwa Ramadan itu terus ada di dalam 11 bulan setelah ini, maka satu jawabannya adalah istiqomah di dalamnya. Kalau orang istiqomah, sebagaimana Ramadan itu ia lakukan, sebagaimana ia baik di dalam Ramadan, sebagaimana ia meningkat amalnya sepanjang Ramadan, sebagaimana ia menurunkan tensi dunianya ketika Ramadan, dan itu kemudian dibawanya di dalam luar Ramadan, maka istiqomah itulah yang menyelamatkan 11 bulannya terasa seperti Ramadan terus-menerus. Ini yang penting bagi kita, agar kemudian istiqomah ini maknanya memang kelihatannya bahwa istiqomah mudah diucapkan, tetapi bahwa istiqomah beramal adalah salah satu dari yang paling berat
Banyak orang bisa mencari ilmunya, tetapi sulit untuk istiqomah mengamalkannya. Banyak orang yang kemudian sering bertemu dengan kebaikan, tapi juga berat untuk istiqomah selalu dalam kebaikan. Banyak orang yang bisa meninggalkan keburukan, kemaksiatan, tapi yang susahnya adalah istiqomah meninggalkannya. Kadang-kadang amal dikerjakan, tapi kadang-kadang ditinggalkan. Kadang-kadang kejahatan ditinggalkan, tapi entah kenapa dikerjakan kembali. Inilah tantangan kita dalam beramal. Maka landasannya adalah bahwa Allah SWT mengatakan di dalam surat Hud ayat 112, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah katakan bahwa maka beristiqomahlah sebagaimana orang-orang yang juga beristiqomah karena bertaubat. Sebagian juga beristiqomah karena ingin mengejar kebaikan apa yang sudah ia perbuat baik. Dan jangan terlalu mengikuti. Mengikuti itu maksudnya apa? Wala tatghaw itu kembali kepada keburukan lagi. Nah, Allah peringatkan, kalau sudah istiqomah jangan terlalu jauh lagi baliknya. Ya kan? Misalnya kita beramal, kita bisa zikir 100 kali, menyebutkan la ilaha illallah. Ya, besok 70 kali. Tapi jangan sampai tinggal 10, begitu kan? Dan apalagi sampai hilang. Nah, itu udah kacau. Maka Allah mengingatkan wala tatghaw. Jangan terlampau ketika sudah istiqomah. Nah, jadi dengan demikian maka definisi yang mudah dari istiqomah ini adalah meluruskan. Meluruskan ketika kita belok. Ya kan, ketika baik maka kebaikan ini akan kembali kepada keburukan, luruskan kembali kepada yang baik. Ketika kita dulu pernah buruk atau pernah bermaksiat, ya kan, dan kita sudah lurus kepada yang baik dan akan kembali kepada maksiat, luruskan kembali kepada yang baik. Inilah definisi sederhananya kita memahamkan diri kita agar kita yang kita dapat sepanjang Ramadan itu kemudian benar-benar dapat kita istiqomahkan pasca Ramadan ini dan menuju bulan-bulan yang akan datang. Pasti tantangannya beda dan dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang beda, maka karena itu istiqomah menjadi kunci agar kita terus bisa merasakan Ramadan pasca Ramadan. Masya Allah Ustaz, luar biasa sekali Ustaz ya, materinya ini masih ada lagi nih penjelasan berikutnya. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali dalam program acara Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Masya Allah, tabarakallah. Masih semangat ya ibu-ibu ya. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan sekilas tentang istiqomah dari Ustadz Dr. Haji Muhammad Thohir MPD. Baik Ustadz, tadi sudah Ustadz jelaskan tentang apa itu istiqomah. Nah, ingin saya tanyakan selanjutnya nih, jenis-jenis istiqomah ini apa saja nih Ustadz? Mohon kembali jelaskan Ustadz, dipersilakan. Baik. Merujuk kepada penjelasan dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa istiqomah itu sangat tergantung kepada 4 hal. Al-istiqomatu tata'allaku bin niat. Yang pertama, niatnya dulu harus diistiqomahkan. Jadi membiasakan diri memiliki niat yang baik. Jika misalnya, jadi ketika zuhur datang, itu selalu ada niat kita memang sudah harus sholat zuhur. Dalam hati kita itu sudah muncul selalu niat baik. Ketika datang azan asar, hati kita selalu akan muncul niat, oh saya mau sholat asar. Jadi melihat apa saja, nanti kebiasaan untuk menunjukkan niat yang baik ini, inilah keistiqomahannya kita. Jadi ada orang yang belum berbuat, tetapi dia sudah istiqomah dalam niat baiknya. Dalam setiap tidurnya misalnya, setiap malam, dia selalu sudah punya niat bahwa andaikan nanti saya terbangun malam, saya akan sholat malam. Sekurang-kurangnya saya tidak terlambat sholat subuh saya. Jadi niat itu terus akan ada dan itu yang harus dirawat. Jadi jangan sampai niat itu hilang dan pudar. Sehingga kemudian sering orang karena tidak ada niat yang kuat,
sehingga dia tidak dapat mendorong perbuatannya. Yang kedua, bahwa istiqomah didorong dari akwal. Akwal artinya membiasakan diri untuk mengucapkannya. Jadi mengucapkan kata-kata baik menunjukkan niatnya juga kuat. Misalnya seseorang berkata bahwa bahwa dia mencintai Allah dalam batinnya. Tapi dia kemudian tidak perlu menyebutkan bahwa saya cinta Allah. Cukuplah dia menyebutkan kata subhanallah. Cukuplah dia membiasakan mengucapkan kata astagfirullah. Orang tahu kalau dia di dalam hatinya berarti istiqomah dengan mengingat nama Allah. Baru yang ketiga, bil af'al. Ya, bil af'al itu gerakan atau perbuatannya. Nah, gerakan. Jadi misalnya ibu-ibu mengenakan pakaian muslimah secara konsisten, ya kan? Nah, tanpa ada perintah, tanpa ada acara, tanpa ada kepentingan apapun, memang sudah menjadi bagian dari dirinya bahwa saya muslimah. Saya harus menutup diri saya dengan syariat. Nah, maka tanpa ibu berbicara kepada orang lain pun orang sudah tahu bahwa ibu istiqomah dalam syariat. Nah, seperti itu. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang memang kemudian bisa menunjukkan kita itu istiqomah. Tapi kan kemudian kalau suatu saat ya kan tiba-tiba pakaiannya berubah, kadang-kadang muslimah banget gitu ya. Pas suatu hari musyrikah banget gitu ya, atau kebalikannya. Jadi itu orang tidak tahu ini yang mana. Gitu. Nah, tapi kalau terus begitulah seperti itu, maka kemudian nampaklah kita bahwa kita itu istiqomah dalam gerakan dan perbuatannya kita. Ketika kita lewat dalam satu acara, misalnya orang tidak mengenal nama kita, orang tidak mendengarkan ucapan kita, tapi orang melihat apa yang sedang kita pakai, apa yang sedang kita lakukan. Nah, yang keempat bahwa al-istiqomatu bil ahwal. Ahwal ini artinya keadaan. Keadaan apapun, bahwa mau susah dia, mau senang dia tetap biasa-biasa aja. Tidak berubah sedikit pun, dari ucapannya tetap baik. Baik dalam kondisi dipuji maupun dalam kondisi dicaci, baik dalam kondisi jatuh atau dalam kondisi terangkat. Seluruhnya dia hanya tahu bahwa niatnya, ucapannya, perbuatannya menyatu bahwa dia istiqomah karena Allah SWT. Nah, karena itulah kembali kepada tema kita Ramadan, bahwa hubungkanlah aktivitas-aktivitas Ramadan itu dalam 4 hal itu. Sebagaimana Ramadan kita menjaga untuk berniat menjaga puasa kita, seperti itu kita sekuat tenaga untuk menjadi orang baik pasca Ramadan. Lalu bagaimana ucapan-ucapan kita sepanjang Ramadan, hati-hati karena kita sedang puasa, takut pahala kita hilang. Nah, kenapa tidak puasa lalu kita ngomongnya juga tidak terjaga? Nah, ini berarti kurang istiqomah. Lalu bagaimana perbuatan kita sepanjang puasa karena takut kita meninggalkan sholat, takut kita berpakaian yang macam-macam. Tapi ketika Ramadannya selesai kembali lagi. Nah, ini menandakan bahwa dia tidak istiqomah, ya kan? Dan apa menunggu Ramadan, ahwalnya baru kita balik menjadi baik. Nah, maka itulah istiqomah ini kemudian mengajarkan kita agar menguatkan niat kita, menguatkan cara bicara kita, menguatkan gerak-gerik kita, dan menguatkan hati dan suasana kehidupan kita. Benar-benar kita memang sudah fastaqim, ya kan, lurus sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya kan? Saya kira itu ya. Baik Ustadz, luar biasa sekali tentang istiqomah ini ya Ustadz ya. Ternyata ada banyak jenisnya ya Ustadz ya. Masya Allah sekali. Baik Ustadz, tampaknya ibu-ibunya udah gak sabar ingin bertanya nih Ustadz ya. Mohon izin saya berikan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Pertanyaan pertama ya, nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofarida dari Majelis Taklim Al-Muqarrabin. Saya ingin bertanya Ustadz, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menjaga iman kita yang kadang naik turun pasca Ramadan? Demikian pertanyaannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nofarida. Lanjut, silakan pertanyaan berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Dahlia dari Majelis Taklim Masjid Al-Muqarrabin. Izin bertanya Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan tadi Pak Ustadz membicarakan bulan Ramadan itu adalah madrasahnya kita untuk memperbaikan diri. Di dalam bulan Ramadan itu kan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Apakah
ciri-cirinya kita pasca Ramadan yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dahlia. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Musfida dari Majelis Taklim Al-Mukarrabin, Pak Ustadz. Yang akan saya tanyakan, apa kiat-kiat yang harus kita lakukan dalam istiqomah? Apa kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk istiqomah dalam ibadah? Iya. Cukup itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaan ibu-ibunya nih Ustadz. Yang mana ibu pertama nanya bagaimana naik turunnya iman nih Ustadz. Karena kan pasca Ramadan ya Bu ya. Mungkin pas Ramadan lagi semangat-semangatnya, ternyata pas sudah Ramadan, nah kendor lagi ya Ibu ya, atau naik turun lah istilahnya. Kadang lagi semangat-semangat, lagi enggak. Kemudian Ibu Dahlia tadi bertanya seperti apa ini ya Bu ya, istiqomah kita juga dan dalam menghadapi Ramadan itu sendiri. Nah kemudian yang Ibu terakhir kiat-kiatnya nih Ustaz. Silakan langsung dijawab saja satu persatu, saya dipersilakan. Ya, baik. Yang pertama Ibu Nofarida ya, bahwa memang Rasulullah pun menyatakan bahwa jadidu imanakum, bahwa kita diperintahkan agar memperbaiki iman itu dengan amal-amal. Jadi variasikanlah amal-amal agar dia menjadi imannya baru. Tujuannya kan sama. Tujuannya juga beribadah kepada Allah, mengingat Allah atau apa. Jadi sholat misalnya, sholat itu meningkatkan dan menjaga iman. Tapi setelah sholat lama tidak dikerjakan, dia akan digoda lagi nanti. Maka di antara sholat-sholat itu ya lakukanlah hal sesuatu, misalnya ya zikir atau mengingat Allah dengan cara yang lainnya atau dengan bersedekah atau apapun, supaya iman itu terus terjaga. Sebab iman itu tidak naik karena hanya satu jenis amal, ya kan? Tapi dengan berbagai amal dia bisa terus menjaga naik turunnya. Tapi dipastikan iman akan turun kalau tidak beramal. Karena tanda-tanda bahwa iman seseorang itu sedang turun ya ketika amalnya juga turun. Jadi amal naik itu menandakan iman memang sedang naik. Atau sebaliknya iman yang sedang turun mengakibatkan juga amal kita jadi turun. Nah begitu. Mudah sekali menandakan diri kita bahwa iman kita sedang baik atau tidak. Apabila kita sedang berat beramal, menandakan kita sedang diuji karena sedang turun keimanan kita. Tapi ada masanya kita sedang baik-baiknya, suka-sukanya kita, sedang semangat-semangatnya kita beramal, itu menandakan kita juga sedang bagus-bagusnya. Nah, lihatlah misalnya ada orang naik haji atau umroh ya. Wah, itu kalau di Makkah bukan main ya, sholatnya itu belum azan sudah sampai di masjid. Di Masjidil Haram gitu ya. Kalau di Al-Mukarrabin gitu ya. Sudah selesai azan dan orang balik kita masih di rumah. Itu menandakan kita ada perbedaan yang jauh. Karena di sana sedang benar-benar nanjak. Karena sebelum ke Makkah itu mau umroh atau haji, sudah disiapkan imannya sudah bagus naik. Di sana tinggal beramal. Kira-kira ya seperti itu kita menjaganya. Bagaimana kita mencari titik-titik untuk peningkatan amal. Hilangkanlah segala sesuatu yang mungkin bisa membosankan kita, ya kan? Ya, ngumpul-ngumpul dengan orang-orang soleh lainnya, ibu-ibu yang soleh lainnya, itu bisa meningkatkan iman kita. Apalagi ibu berkumpul dengan yang jauh lebih soleh, itu biasanya banyak yang mengkatrol iman kita yang biasanya lemah. Kira-kira gitu ya. Jadi penyemangat begitu ya Ustaz ya. Masya Allah Ustaz. Yang kedua, Ibu Dahlia ya, Ibu Dahlia. Jadi apa tanda-tandanya Lailatul Qadar? Ya salah satunya ini, materi kita ini adalah Allah berikan istiqomah di dalam dirinya. Ya kan? Karena Lailatul Qadar itu sesungguhnya memang malam yang baik yang diberikan pada satu malam itu. Tetapi sesungguhnya juga bahwa Lailatul Qadar ini kebaikan pasca kebaikan. Karena Lailatul Qadar itu disebut juga dengan Lailatul Barokah namanya. Nah, berkah itu definisinya adalah, artinya adalah nambahnya kebaikan dan diiringi dengan kebaikan yang baru, munculnya kebaikan baru. Ramadan itu baik, sangat baik. Tetapi andaikan ada orang istiqomah pasca Ramadan itu lebih baik. Kenapa? Karena berkahnya Allah alirkan terus-menerus, bukan hanya ketika dalam Ramadan saja. Tapi Allah alirkan bahkan pasca
Ramadan. Nah ini jadi istiqomahlah, karena itu salah satu dari tanda-tanda seseorang ya disinyalir lah, dia kan diprediksi mendapatkan Lailatul Qadar. Ya kan, jadi Lailatul Qadar itu tidak hanya cinta semalam ya, lalu dapat, lalu besok lupa. Ya, saya tidak yakin bahwa orang dapat Lailatul Qadar besoknya lalu bermaksiat, enggak. Pastilah dia kalau dapat Lailatul Qadar dia akan didorong kepada istiqomah untuk hal yang baik, gitu ya. Dan yang ketiga, ini ya, bagaimana kiat-kiatnya agar kita istiqomah? Ya, ibu boleh berpedoman kepada tombo ati itu. Ya, tombo ati itu salah satunya adalah ya zikirnya lama, sholat malamnya dikerjakan, ya kan? Kemudian kumpul dengan orang soleh, rajin baca Quran. Jadi meningkatkan amal dengan cara beramal. Jadi beramal itu meningkatkan amal, nyicil lah beramal, ya kan, nyicil amal itu. Yang kalau berat ya pindah kepada yang ringan-ringan. Kalau bosan yang ringan ya pindah kepada yang berat lagi. Jadi hal-hal seperti itu membuat kita menjadi istiqomah. Nah jadi istiqomah kepada hal-hal yang tidak harus bahwa istiqomah tuh berat terus gitu ya. Misalnya ya sekali-sekali mungkin turun tapi lebih banyak naiknya daripada turunnya gitu kan. Lebih banyak amalnya daripada lengahnya. Itu kira-kira itulah yang disebut dengan istiqomah. Kenapa? Istiqomah tadi berdasarkan penjelasan kita awal ya, bahwa ketika dia mau belok kepada hal-hal yang buruk, dia kembali, segera kembali kepada ini. Sekuat tenaga dia akan kembali. Kalau dia kemudian keburukan itu menariknya, dia akan sekuat tenaga kembali juga kepada yang baik. Nah inilah jadi kiatnya kita, salah satunya ya berkumpul ibu-ibu majelis taklim, ya kan. Majelis taklim ini sangat baik, ya kan. Kenapa? Salah satu dari upaya kita untuk istiqomah dalam beramal. Salah satunya ngumpul dengan orang soleh. Ketika ibu melihat temannya sedang sholat, yaitu cara Allah menegur kita agar sholat. Dan siapakah hari itu yang menegur kita? Kadang-kadang Allah menegurnya dengan memperlihatkan orang yang sedang beramal. Begitu ya. Jadi ketiga-tiganya intinya bahwa naik turunnya iman atau dapat tidaknya Lailatul Qadar atau bagaimana kiatnya, intinya adalah ya kan istiqomahlah dalam ibadah meskipun dia kecil. Ya ibu-ibu boleh sedekah, lalu tidak harus kan kalau uangnya ada 100.000 ya 100.000 lah. Tapi 100.000 terus, saya yakin dah istiqomah ibu. Oh 100.000 terus, makanya ya enggak apa-apa kalau suatu saat 2.000, kalau suatu saat kembali 5.000 itu enggak masalah. Jadi angka itu soal angkanya, tapi kita tidak istiqomah angkanya, tapi istiqomah kepada niat untuk menjaga amal kita. Ya kan? Iya. Saya kira itu ya. Baik, Masya Allah Ustaz. Jadi ada memang beberapa kiat itu sendiri ya Ustaz ya. Yang mana mungkin ibu yang pertanyaan yang terakhir itu nanya mungkin ada amalan doanya nih Ustaz untuk bisa tetap istiqomah nih Ustaz dalam beribadah, dalam menjaga amalan-amalan kita ini Ustaz, seperti itu Ustaz. Ya, ada salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah ya. Bahkan boleh dibaca di bagian akhir ketika kita tahiyat gitu ya, tahiyat. Tahiyat itu kan ada doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal itu ya, yang biasa. Tapi boleh ditambah dengan Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya kan? Kalau tidak dibaca sebelum salam itu, dibacalah setelah salamnya. Ya kan? Dibaca setelah sholat. Allahumma inni kalau sendiri ya, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa? Ya Allah, ingatkan aku untuk terus ibadah. Ingatkan aku terus untuk mengingatmu. Ya kan? Dan ingatkan aku untuk lalu sering bersyukur kepadamu. Nah, jadi ini salah satu dari doa atau zikir ya. Amalan ringan yang memungkinkan kita ya menjaga hati kita agar istiqomah. Di samping yang lain lah, ya kan? Doa selamat itu padahal intinya juga supaya kita selamat kan. Selamat itu berarti istiqomah. Ya kan? Istiqomah dalam keselamatan, selamat dalam agama, berkah rezekinya, ilmunya nambah, gitu kan. Nah, jadi itu kira-kira salah satu dari kiat
ya dari kiat amal. Doa-doa amalannya ya Ustaz ya. Baik Ustaz, mohon izin kita jeda terlebih dahulu Ustaz. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi, Barakah punya kita. Masya Allah. Lantunan nada indah dari El Hawa Group tadi, yang mana nada-nada indah oleh Kak Najwa, terima kasih. Tadi Ustadz kita sudah menjawab ada 3 pertanyaan ya Ustadz ya. Kita berikan kesempatan lagi ya Ustadz ya kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, persilahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Susanti dari Majelis Taklim Al-Muqarrabin. Izin bertanya Ustadz, tadi ada 4 jenis dari istiqomah, mulai dari niat, kemudian lisan, kemudian gerak-gerik fisik, dan situasi atau keadaan. Pertanyaannya Ustadz, apa upaya yang dapat kita lakukan di saat kita dalam kehidupan ini kan ada masalah-masalah kerjaan lah di rumah atau masalah kerjaan di kantor, sehingga kadangkala nantilah sebentar lagi lah sholatnya, nantilah nanggung dikit lagi gitu. Kira-kira apa upaya yang bisa kita lakukan untuk istiqomah nih dalam keadaan menghadapi masalah-masalah rutinitas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Susanti nih Ustaz. Ini pengalaman pribadi kayaknya ya Ibu ya. Jadi kadang ketika menghadapi suatu masalah atau ujian atau masalah kerjaan gitu ya Bu ya, lagi ribet-ribetnya. Nah ini nilai istiqomahnya agak melemah atau seperti apa nih Ustaz? Mohon tanggapannya seperti apa jawabannya Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Ya baik, Rasulullah SAW mengatakan bahwa la yastaqimu imana abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa lisanuhu. Bahwa seseorang akan menjaga keistiqomahan imannya atau amalnya ketika dia menjaga 2 hal. Yang pertama, ia jaga hatinya. Ia jaga hatinya, yang kedua ia jaga ucapannya. Jadi maksudnya apa? Bahwa kita memang dalam situasi tertentu bisa tergoda lah atau mungkin bisa turun ya. Sebenarnya fenomena naik turunnya iman itu bukan sesuatu yang menakutkan, karena kita kan tidak mungkin pada posisi akan selalu baik, karena ada pihak lain yang akan melemahkan kita. Kita sadar bahwa syaitan ada di area mana lalu mendekati kita untuk melemahkan iman-iman kita. Jadi ada kalanya memang kadang-kadang kita dilemahkan. Nah, maka karena itu kembalilah kepada konsep awalnya bahwa hati kita harus didekatkan dengan bidzikrillah. Ala bidzikrillah. Zikir, ya kan, dengan mengingat nama Allah inilah, maka hati kita ini menjadi puncak awalnya kita bisa menjaga keimanan kita. Baru ala bidzikrillah ini maksudnya hati kita jaga, diliputi dengan keimanan mengingat Allahnya dengan baik. Lalu munculkan dalam lisannya bahwa sebagaimana Imam Ghazali mengatakan tidak cukup seseorang itu berkata di dalam hatinya, dia harus mengucapkan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, misalnya sama kalau ibu-ibu ditanya, apakah Pak membaca Al-Quran dalam hati cukup? Ya enggak cukup, ya kan? Getarkan bibir kita ini agar dia mengucapkan kalimat apa yang ada dalam hati kita. Kalau ada orang-orang bersalam kepada ibu, jangan dijawab di dalam hati. Karena biasakan untuk mengucapkannya, walaupun ibu tahu mengucapkannya di dalam hati. Nah begitulah, jadi antara hati dengan dengan lisan, itulah yang kemudian saling mengingatkan. Sebab hati itu kita yang tahu, tapi kalau ucapan orang jadi tahu. Orang tidak akan pernah tahu apa yang ada dalam hati kita sebelum kita mengucapkan apa yang ada dalam hati kita. Maka apabila antara hati dengan ucapan itu sama, ucapannya baik, berasal dari hati yang baik, ya kan, maka disitulah menunjukkan sudah
konsisten ya antara hati yang baik dengan ucapan yang baik. Tinggal nanti pelan-pelan pasti akan wujudnya muncul kepada perbuatan yang baik. Nah begitu ya. Jadi tidak tepat kalau ada misalnya omongan bahwa aku nih mulut beda baik, tapi hatinya baik. Nah, menurut kajian kita sore ini kayaknya tidak tepat. Tidak tepat ya. Sebab kalau mau istiqomah itu harus semuanya. Jadi hatinya baik juga harus diiringi dengan cara bicara yang baik. Lihat Rasulullah. Rasulullah karena hatinya baik, ucapannya juga uswatun hasanah. Ya kan, mau'idatul hasanah. Tidak ada yang menyalahi dirinya. Ya kan, Rasulullah tidak pernah sekalipun berkata bahwa hati beliau baik tapi ngomongnya buruk. Nah, karena itu ihtiyat kiat-kiat kita antara lain supaya dalam desakan bagaimanapun beratnya, ya kan, lihatlah nabi-nabi itu juga ada yang diuji dengan yang susah-susah. Nabi Ayub itu ya sakit, ya miskin, lengkap. Tapi ucapannya dan hatinya tidak berubah. Nabi Sulaiman diberi kekayaan, jabatan banyak, uang juga banyak. Tapi jabatannya dan hartanya, kekuasaannya tidak merubah perilakunya. Atau yang lain-lain lah. Bahkan diuji dengan keluarganya, ada yang bapaknya tidak beriman, ada yang anaknya tidak beriman, ada yang istrinya tidak beriman. Ya kan? Tapi kan mereka imannya tetap baik dan tetap hatinya dan ucapannya sama. Nah inilah bagaimana kita mengupayakan itu. Dan sulit sekali kita ditegur orang lain. Maka ibda' binafsik, ya kan, kita mulailah banyak untuk menegur diri kita, memulai dari kita sendiri. Gitu ya. Baik, Masya Allah. Jadi mulai sekarang ya Ibu-Ibu, kalau ada yang memberikan salam harus dilafazkan. Jangan hanya dalam hati aja berarti Ustaz ya. Jadi biar tahu nih sebaiknya bagaimana niat hati seseorang itu disapa dengan baik. Begitu ya Ustaz ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini Ustaz. Cuman ada nih mau izin mau nanya juga nih Ustaz. Fenomena kita pada keseharian, mungkin terutama perempuan ya Ibu-Ibu ya. Mungkin ada yang anak-anak gadis yang kita sering temui. Pas Ramadan dianya mau pakai jilbab nih Ustadz. Nah sudah Ramadan, udah tinggal jilbabnya nih Ustadz. Nah mungkin Ustadz bisa kasih pencerahan nih ya untuk para wanita di luar sana yang berjilbabnya atau ibadahnya hanya saat Ramadan saja. Nah mungkin Ustadz bisa berikan motivasi nih kepada kami kaum hawa ya ibu-ibu ya. Karena kan Ustadz juga sampaikan tadi bahwa kita istiqomah dalam berpakaian, dalam kondisi muslimah kita. Nah mungkin seperti itu Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Jadi sudah saya jelaskan sedikit tadi di depan bahwa sering orang menganggap Ramadan ya Ramadan lah. Benar, Ustaz. Sekarang kan bukan Ramadan lagi. Kenapa harus kayak Ramadan? Nah ini jadi inilah yang harusnya menjadi tema kita hari ini. Bahwa tantangannya adalah bagaimana kita nih Ramadan itu menjadi jiwa kita, menjadi karakter kita, menjadi kepribadian kita, ya kan? Dan tidak ada paksaan apapun kita menggunakan syariat itu tidak ada. Anggap pun lah misalnya sepanjang Ramadan ya terpaksa karena Ramadan orang udah soleha semua. Benar, Ustaz. Tapi kalau nanti pasca Ramadan ini orang kembali ke tidak solehahnya, kan di situ kita apa kita mau ikut yang soleha atau kita ikut juga yang tidak soleha. Nah itu sayangnya. Jadi pilihannya memang begitu. Jadi amal ini benar-benar ya kan menjadi bagian dari ujian-ujian setiap hari. Tidaklah kemudian bahwa seseorang yang baik hari ini kemudian pasti besok dia akan baik. Dia akan menghadapi situasi karena kesibukannya. Maka karena itu Allah ajarkan untuk orang lain kita pakai kacamata husnuzan. Husnuzan saja. Ibu tidak boleh menjadi hakim bagi orang lain dengan mengatakan bahwa orang lain amalnya tidak baik. Ya kan? Kemarin kayaknya rajinian, sekarang tidak jelas nian. Jadi tidak bisa begitu kalimatnya dikeluarkan. Mungkin dia tadi yang disebut ibu tadi, dia sedang sibuk mungkin, anaknya sedang kuliah kemana, sedang kerja kemana, dia harus menjaga rumahnya, mungkin suaminya berangkat kerja kemana. Itu tidak bisa. Kita pasang kacamata husnuzon untuk orang lain. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, kita tidak boleh berhusnuzon bahwa kita seolah-olah kita sudah baik. Ya kan? Mari kita koreksi diri kita, bahkan yang buruk-buruk pun harus kita tegur untuk diri kita. Baik, Ustaz. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya, Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi Barakah.
Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Masya Allah, masih semangat ya ibu-ibu ya. Baik Ustadz, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustadz. Mohon kesimpulannya untuk program acara Syiar kita pada hari ini. Dipersilakan Ustadz. Baik pemirsa TVRI dimanapun berada. Sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi tugas kita pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua istiqomah dalam iman. Sebab memang beriman adalah pangkal dari pembukanya. Segala sesuatu mesti kita awali dengan beriman terlebih dahulu. Tetapi kemudian beriman ini harus diiringi dengan aneka istiqomah. Baik dari hati kita, dari ucapan-ucapan kita, dari perbuatan kita, bahkan dalam keadaan kita apapun. Memang berat, tetapi sungguhnya materi istiqomah ini baik untuk sering kita dengar, sering kita ulang, dan sering kita saling mengingatkan. Tidaklah kemudian seseorang tidak terus dapat istiqomah dalam amalnya. Ia mungkin menghadapi berbagai aneka ujian, bahkan bukan cuma kita, ya kan? Di dalam Al-Quran pun Allah sebutkan bahwa Rasulullah, para nabi itu juga diuji oleh Allah. Jangan dikira bahwa ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan dikira kalau orang sudah imannya baik lalu Allah membiarkan dia disayangi dan tidak diuji. Salah apa para nabi? Kalau kita ini, nabi kurang iman apa kepada Allah? Tapi kenapa nabi-nabi ada yang ujiannya di luar batas? Karena Allah ingin memperlihatkan bahwa setiap para nabi nanti akan menjadi hujjah bagi keistiqomahannya kita. Menjadi hujjah kita. Jadi hujjahnya artinya apa? Kalau ada yang sibuk karena kaya, nanti akan ada nabi yang kaya yang datang. Kalau ada yang sibuk karena susah, ada nabi yang susah datang. Kalau ada nabi yang karena keluarganya apa, maka ada nabi akan datang. Seluruh nabi itu lengkap dalam kehidupan kita. Maka salah satu dari upaya kita supaya kita bisa istiqomah adalah ya kan, memantapkan hati kita, mencondongkan hati kita untuk selalu mendekat kepada hal-hal yang baik dan berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Insya Allah kita berada pada istiqomah, ya kan, sesuatu yang baik yang kadang-kadang tidak ditegur pun kita sudah bisa mendapatkan teguran istiqomah itu sendiri. Baik Ustadz, barakallah. Terima kasih Ustadz Dr. Haji Muhammad Thohir MPD telah hadir pada program acara Syiar pada hari ini. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terakhir mari kita dengarkan dari Gambus El Hawa Group. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.